Assalamualaikum. Siap semuanya? Kita mulai ya untuk mengefektifkan waktu. Ibu terima kasih banyak juga bagi kalian yang mau bergabung. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya dan bernilai pahala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita membahas sifat koligatif larutan. Nah, apa sih sifat koligatif larutan itu? Sifat koligatif itu adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut. Nah gini, kalau perhatikan diagram PP air dan larutan berikut. Pernyataan yang benar adalah, nah diingat lagi, berarti yang tebal, ini garis tebal, berarti dia adalah pelarut di sini nih, pelarut ini yang merah pelarut. Sementara yang titik-titik itu adalah larutan. Kita lihat yang A. A ke B. A ke B. Mana B-nya? A, Nggak ada. B. Ya, ini B-nya nih, harusnya di sini. Nah, B-nya, nah, Ibu buat. Nih ya. A ke B sampai sini merupakan perubahan wujud cair menjadi padat pada larutan. Cair menjadi padat. Ini kan padat. Ke sini ya, kebalik, harusnya padat menjadi cair. Kemudian yang B, B ke C, B dari sini ke C, B ke C berarti ini ya ke sini, berarti apa? Cair menjadi gas pada air, bisa jadi, berarti kemungkinannya yang B nih jawabannya. E ke F, sekarang lihat, E ke F, mana E-nya? A, B, C, D, E. Nggak ada ya E-nya juga ya? Ntar, skip. Nggak ada, Bu. A ke D. A ke D dulu ini. A ke D. Merupakan perubahan wujud cair menjadi padat pada larutan. Cair menjadi padat pada larutan. Enggak. Berarti kan harusnya garisnya yang ini nih. Nih. Yang merah atau garis yang titik-titik ini. Kemudian C ke F merupakan perubahan titik kritis, tidak. Titik kritis itu yang di segitiga sini. Ini disebutnya titik kritis. Nah, sebelah sini ini titik kritis, ya. Coba kalau yang E ke F merupakan perubahan wujud gas menjadi padat pada larutan. Gas menjadi padat pada larutan. Oh, enggak. Ini kita isinya berarti jawabannya adalah B. Ya. Jadi B ke C, nih di sini titiknya B ke C itu perubahan wujud dari cair menjadi gas pada air, ya. Pada nih. Ada 0,5 mol aseton dilarutkan ke dalam 1 mol etanol. Fraksi mol aseton. Nih, jangan pusing sama soalnya. Ya. Jadi ini poinnya. 0,5 mol aseton 1 mol etanol. Berarti berapa fraksi mol aseton? Rumusnya adalah 0,5 mol asetonnya, berarti mol aseton, dibagi dengan mol total. Mol total berarti 1 mol ini ditambah 0,5. Nah, gini aja. Sorry. Nah, jadi berapa jawabannya? 1/2 dibagi 3/2. Berarti dibalik. 1/2 dikali 2/3. Jawabannya 1/3. 1/3 berapa? 0,33. Nanti kalau ada jawaban Ibu yang salah boleh sampaikan pas kalian diskusi atau tanya jawab ya. Nih, ya. Tuh. Nih contoh soalnya. Kemudian lanjut. Ini UTBK 2019 kemarin Ibu ambil ya. Nah, jadi walaupun kita nanti katanya nggak ada UN, kemudian kalian itu akan dites dengan soal-soal dengan kemampuan analisis. Nah, di UTBK itu sudah menjurus ke tipe soal kayak gitu. Coba kita lihat. Saat botol minuman bersoda dibuka, terlihat adanya gas yang keluar dari minuman tersebut. Hal ini disebabkan, nah, ketika buka nih Rocky, ya, wah gerah gini langsung buka minuman bersoda, ya kaleng. Nah, itu artinya kan gas yang dari dalam minuman itu keluar. Apa jawabannya?
A. Temperatur yang lebih tinggi mengakibatkan keluarnya gas oksigen. Temperatur mana? Temperatur di luar, di lingkungan, atau temperatur kalengnya? Nggak jelas. B. Temperatur yang lebih tinggi mengakibatkan terjadinya penguapan air. Masih nggak jelas, ya temperaturnya harus jelas. Pelarut, terlarut, di luar lingkungan, atau kalengnya, atau botolnya minuman bersoda, itu harus dijelaskan. C. Tekanan udara luar yang lebih rendah mengakibatkan keluarnya gas karbon dioksida. Kemungkinan itu. Kenapa? Kalau tekanan udara di luar lebih rendah, pastikan nanti ada tekanan yang dari tinggi, dia akan beralih ke tekanan yang lebih rendah. Tadi gas karbon dioksidanya itu dia berbunyi, ya, berbunyi gitu. Nah, berarti kan dari dalam kaleng tersebut atau minuman tersebut, ya, itu tekanannya lebih tinggi, maka dia keluar, mengalir ke yang lebih rendah. D. Terjadinya reaksi antara udara luar dan zat yang terlarut dalam minuman. Enggak. Teroksidasinya gula yang terlarut dalam minuman. Enggak. Oke, jadi jawabannya adalah C. Tuh, ya. Oke, next. Ada bola hitam, bola putih. Bola hitam itu partikel zat terlarut. Bola putihnya mol zat pelarut. Bagan yang diprediksi akan mempunyai titik didih paling tinggi. Ingat, titik didih paling tinggi berarti berhubungan dengan molalitas. Ya, berarti dengan molalitas. Mana nih si pensil? Oke, berarti kita lihat M-nya, M kecil. Ya, M kecil ini, molalitas itu sama dengan mol, ya, molnya itu adalah zat terlarut dibagi nanti kilogram. Jadi kalau tadi 1000 per gram, kalau sekarang kilogram. Ini terlarut, Ibu kasih, nah terlarut, ya, kasih ini aja singkatan terlarut. Sedangkan kalau ini adalah pelarut, pel. Ini tadi kilogram. Nah, kg, kilogram. Ini mol. Nah, sekarang kita lihat bola hitam molnya, bola putih mol partikel pelarutnya, atau kita samakan dengan masanya. Berarti kalau pengen titik didihnya tinggi, ini artinya molalitasnya cari yang besar. Kalau molalitasnya besar, berarti ingat di matematik, ya, maka nanti si penyebutnya ini dia harus kecil. Karena kan kalau pembilang dibagi penyebut, penyebutnya kecil, maka hasilnya dia besar. Sekarang kita lihat nomor 1. Terlarut, berarti yang hitam. 1, 2, 3, 4. 4, berarti ini 4. 4 yang hitamnya 4 dibagi berarti pelarutnya yang putih, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 4 per 6 itu. Yang nomor 2 tuh 2, 3, 4, 5 dibagi yang hitam bagi yang putih tuh 2, 3, 4, 5, 6 sama 6 tuh 2, 3, 4, 5 6 6 yang putihnya sama semua 6. Berarti mana yang paling kecil? Ini 3 per 6, ini 3, berarti ya per 6. Ini 2 per 6. Sorry, 2. Nah, ini 1 per 6. Kita kan nyari yang M-nya besar, ya. M-nya besar, berarti mana nilai dari semua ini? 5 per 6, 2. Dengan 4 per 6. Berarti kalau 2 jawabannya 1 dan 2. Ini karena diminta yang paling, berarti jawabannya apa? 2. Yang paling besar. Nah, nih berarti jawabannya. Tuh, ya. Tuh. Terus lanjut. Jadi langsung bahas soal aja. Lagi UTBK yang kemarin. Di tepi pantai air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Sedangkan di pegunungan air mendidih lebih rendah. Benar. Di Bandung itu ya, kalau kalian mendidihkan air itu nggak akan mencapai 100 derajat Celcius.
Kalian ukur pakai termometer, itu 80 derajat kita sudah mendidih. Kenapa? Nah, di pegunungan ikatan hidrogen antar molekul air lebih rendah, kita tidak bilang ikatan loh, kita ingat sifat koligatif. Di tempat yang lebih tinggi, bentuk molekul air berubah, masa? Kalau bentuk molekul airnya berubah, bukan H2O, bentuknya beda, itu nanti kewujud, ya. Jadi bisa membentuk kristal, ya, kayak karbon, nanti berubah, dia menjadi berlian, menjadi arang, nah itu molekulnya berubah. Udara di pegunungan relatif lebih dingin, tekanan udara di pegunungan lebih rendah dari 1 atmosfer, atau di pegunungan lebih tinggi daripada di pantai. Ingat, ini konsepnya sifat koligatif, berarti tentang tekanan, suhu, ya, penurunan tekanan, kemudian kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tadi kita baru bahas 3. Nah, jadi jawaban yang lebih tepat adalah yaitu D. Tekanan udara, ingat, di pegunungan lebih rendah, ya. Karena apa? Karena semakin tinggi suatu daerah itu tekanannya akan turun. Kenapa? Atau Bu nggak bilang di pegunungan lebih tinggi? Kan kuncinya ini sifat koligatif. Jadi hubungannya tekanan, suhu, ya. Jadi kalau kita hanya lebih tinggi itu nanti jawabannya geografi. Kalau untuk kimia pilihnya berarti berhubungan dengan sifat koligatif tekanan udara, gitu, ya. Terus dapat menyerap air karena, nah ini prinsip apa coba? Air dalam akar tanaman isotonik dengan air tanah. Nah ini konsepnya adalah konsep tekanan osmotik. Ada isotonik berarti sama tekanan osmosisnya, berarti kayak kita diinfus, larutan yang infus badan kita harus sama tekanannya. Kalau enggak, nanti sel-selnya itu nanti, kalian udah belajar kan di biologi, bisa dia hemolisis, misalkan ya, bisa dia keluar cairannya, kan berarti mengkerut, atau sebaliknya dia menggembung, cairannya masuk, ya dua-duanya berakibat fatal buat tubuh kita, ya. Ada hipertonik, berarti nanti konsentrasinya, si tekanan osmosisnya lebih tinggi, ya. Atau hipotonik, berarti si konsentrasinya itu lebih rendah. Oke, kita analisis. Dalam akar, masukkan berarti ke tanaman. Mungkin nggak isotonik? Ya kalau tekanannya sama mah enggak, atau masa dari luar bisa masuk ke dalam kalau isotonik? Ya kan tekanannya sama, berarti kalau bertarung mah seri gitu. Enggak kemungkinannya. B, air dalam dalam akar tanaman hipotonik dengan air tanah. Berarti yang di dalam akar itu lebih rendah tekanannya daripada yang di luar, daripada air tanah. Bisa jadi air dalam akar tanaman hipertonik dengan air tanah. Berarti air di dalam akar justru lebih kuat tekanannya daripada air di tanah. Kemungkinannya gimana? Ya yang kuat akan keluar, akan ke tanah, dia akan ngedorong keluar. Berarti gimana? Airnya keluar dari akar, kalau kayak gitu. Yang D, konsentrasi garam dalam akar tanaman lebih rendah. Konsentrasi garam dalam akar tanaman lebih rendah. Yang E, konsentrasi garam dalam air tanah lebih tinggi. Oke. Sebenarnya yang D sama E ini, konsentrasi garam itu menyebabkan tekanan osmotik. Bisa isotonik, bisa hipertonik, bisa hipotonik. Nah, tapi kan kita cari yang paling tepat, ya. Antara tadi apa? B, D dengan E. Kita pilihnya berarti ya yang B. Air dalam tanah itu hipotonik dengan air tanah. Jadi air tanahnya yang lebih kuat tekanannya. Jadi nanti air tanah masuk ke dalam akar tanaman. Tuh itu ya secara kimia itu. Kalau di biologi mah beda deh. Nah itulah pasti nanti bisa dijelasin sama Pak Yayan atau yang lainnya. Terus lintah. Hewan pengganggu sangat banyak terdapat di kaki Gunung Ciremai. Di rumah oge ayahnya lintah itu kudu jauh-jauh. Terus tersebar di tepian sungainya, contohnya nih ya. Terus sekitar camp pendakian gunung, salah satu cara, di rumah Rocky ada, salah satu cara yang paling efektif mengatasi lintah itu kan dengan menaburkan garam. Nah, ya, berarti apa konsepnya tadi? Ingat menaburkan garam, berarti kan nanti ada cairan yang keluar dari tubuh lintah, keluar. Artinya apa? Konsentrasi garam yang di luar itu dia lebih pekat. Sementara air yang di dalam lintah itu cairannya lebih encer. Ingat, perpindahan cairan encer keluar
melalui membran sel atau kulitnya lintah. Namanya ya jelas atau tekanan osmotik. Ini berarti yang B. Tuh, itu teh ditanya penjelasan, cuma definisinya aja, tapi pakai dengan contoh kehidupan yang ada di sekitar kita, ya, biar kalian lebih ngerti sama kimia. Terus, Pak Burhan berprofesi sebagai penggali sumur. Dia diketahui meninggal secara mendadak, innalillahi, menggali sumur pada kedalaman tertentu. Nah, kemungkinan penyebabnya apa? Adanya gas beracun di dalam sumur, banyaknya gas karbon dioksida, kekurangan gas oksigen, tingginya temperatur di dalam sumur, gangguan makhluk halus. Nah ya, ini buat makhluk halus kayaknya Bu. Halus. Nah jadi kembali lagi topiknya sifat koligatif larutan. Berarti hubungkan dengan tadi tekanan, temperatur, kemudian ya tekanan suhu, tapi juga ada gas. Intinya ini ya lebih kepada kekurangan gas oksigen. Di bawah ini menunjukkan fenomena yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena berikut yang tidak menunjukkan sifat koligatif. Ingat, jadi sifat koligatif 4, 1. Penurunan tekanan uap, 2. Kenaikan titik didih, 3. Penurunan titik beku, 4. Tekanan osmosis. Mana? 1. Titik beku air menurun ketika ditambahkan garamnya. Betul. Penurunan titik beku. Kalau air ditambah zat terlarut jadi larutan, itu turun titik beku. 2. Lobster akan mati jika disimpan. Oh gini. Ini trik. Ini kan TBK ya. Berarti kalau 1 benar sudah pasti 3 benar. Ya, ini 1 benar udah pasti 3 benar. Tinggal kita pilih yang nomor 2. Kalau dia 1, 2, 3 maka pilihannya adalah A. Tapi kalau 1, 2, 3, 4 maka itu pilihannya apa? E ya. Ya, 1, 2, 3 A, 1 dan 3 B, 2 dan 4 C, terus T, 4 saja D, 1, 2, 3, 4 itu E ya. Nanti dicek lagi, oke? Nah, jadi kita lihat yang nomor 2-nya aja. Lobster akan mati jika disimpan dalam air tawar. Betul nggak? Lobster itu kan di laut. Berarti kalau dia kita pelihara di dalam air tawar, maka apa tadi prinsipnya? Tekanan osmotik. Berarti nanti akan ada perbedaan konsentrasi, bisa yang encer masuk ke yang pekat gitu ya. Nah, jadi yang kedua bisa jadi yang 4. Pada daerah pegunungan waktu untuk memasak spaghetti menjadi lebih lama. Enggak, tadi kan apa? Titik didihnya itu dia justru lebih rendah. Ya, maka dia akan mendidih lebih cepat. Walaupun dia larutan, tapi dia akan lebih cepat. Jadi justru masaknya itu lebih cepat dibandingkan di daerah pantai. Maka jawabannya ini ya udah tadi ya 1, 2, 3 mana? Ini berarti yang ke 1, 2, 3 atau jawabannya adalah A ya 1, 2, 3. Udah deh beres hari ini Bu, cuma mau bahas itu aja biar kalian setidaknya ada gambaran ya tentang sifat koligat ya. Mohon diperhatikan, jadi inti dari pertemuan kita hari ini kita simpulkan. Pertama, yang disebut sifat koligatif itu adalah sifat yang tergantung pada banyaknya zat terlarut dalam suatu larutan. Misalkan, larutan garam ya NaCl 1 molar dibandingkan dengan larutan garam NaCl 2 molar. Maka yang sifat koligatifnya lebih tinggi itu adalah yang larutan garam 2 molar. Nah, sekarang apa saja sifat koligatif itu? 1. Penurunan tekanan uap. 2. Kenaikan titik didih. 3. Penurunan titik beku. 4. Tekanan osmosis. Nah, ketika kita bandingkan tadi, ingat larutan garam, ingat 1 molar dengan larutan garam 2 molar. Ini yang lebih banyak zat terlarutnya. Maka nanti titik bekunya, ulang lagi ya, penurunan tekanan uap, berarti yang pertama tekanan uap larutan garam 2 molar itu lebih rendah daripada tekanan uap garam yang 1 molar. 2. Titik didihnya, titik didih yang larutan garam 2 molar ini akan lebih tinggi, akan naik.
Ya. 3. Titik bekunya. Titik beku yang larutan garam 2 molar ini turun, lebih rendah. Terakhir, tekanan osmosis yang garam 2 molar ini, tekanan osmosisnya, dia lebih besar. Nanti tekanannya itu akan lebih besar. Tuh, ya. Satu lagi. Kalau larutan garam 1 molar dengan larutan gula, tapi gulanya juga 1 molar. Maka di sini ada perbedaan. Dia zat elektrolit yang garam, ya, kan nanti berubah menjadi ion-ion garam NaCl, Na+, Cl-. Satu lagi larutan gula, dia non elektrolit. Dia tidak akan menjadi ion-ion, dia tetap molekul. Makanya Ibu lambangnya ini 0 nih, molekul bulat-bulat. Ini nanti dia bakalan menjadi ion. Mana yang lebih banyak zat terlarutnya? Larutan elektrolit yang lebih banyak zat terlarutnya karena dia terionisasi jadi 2 ion-ionnya, Na+, Cl ini lebih banyak. Berarti nanti si larutan garam ini kayak tadi lagi, tekanan uapnya turun, titik didihnya naik, titik bekunya turun, tekanan osmosisnya besar. Patokannya, tekanan uap, tekanan osmosis itu 1 atmosfer. Ya, pada suhu, Ibu lupa 0 derajat Celcius apa 25 derajat Celcius gitu ya. Itu ada ketentuan suhunya. Tapi patokannya tekanan uap, tekanan osmosis itu adalah 1 atmosfer, ya. Nah, kalau titik beku berarti 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer untuk air. Kalau kalau titik bekunya turun kayak tadi larutan garam, ya berarti dia nanti jadi minus 5 derajat Celcius. Titik didih air 100 derajat pada tekanan 1 atmosfer. Maka kalau dia larutan garam, titik didihnya naik. Jadi misalkan 103 derajat Celcius. Tuh ya. Sampai situ saja ya. Jadi kali ini Ibu hanya bisa menyampaikan seperti itu. Kalau ada kekurangan, Ibu terlalu cepat, terus kalian masih belum mengerti, boleh nanti tanya pribadi saja ya. Jadi mohon maaf nih, Ibu tidak bisa lama-lama karena banyak pertimbangan juga kuota kalian ya, waktu kalian juga. Jadi sudah terima kasih banyak. Sampai sini ya. Makasih semuanya. Ya, Ibu doakan kalian anak-anak Ibu yang soleh-solehah, pokoknya yang hebat-hebat semua, ya. Tetap semangat, ya, selalu sehat, jaga kondisi, ya. Kita saling mendoakan. Dadah, makasih, ya. Oke, boleh, aku absen ya, udah ya. Ya, jadi MIPA 3, MIPA 4 udah beres, ada tugas. Cuma ini aja. Kembali kasih. Kamu aja Bu. Ya. Oke Bu. Ya, kalau kekurangan maaf sama-sama. Tugas gak Bu? Assalamualaikum. Enggak, udah. Assalamualaikum. Ada tugas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh.